Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan mencoba ya untuk memberikan informasi tentang logika filsafat sejarah, begitu ya. Logika filsafat sejarah. Nah, sebab kita ketika belajar sejarah itu ya harus disandingkan dengan logika atau disandingkan dengan filsafat. Nah, untuk itu saya pada kesempatan ini akan memberikan pencerahan ya, memberikan pencerahan apa itu logika, apa itu filsafat ya. Hanya sebelum dilanjutkan, saya akan memberikan dulu informasi tentang buku yang dipakai dalam pembelajaran logika filsafat. Nah, ini diantaranya satu judul buku yang sangat bagus ya, berjudul Refleksi tentang Sejarah. Refleksi tentang sejarah, dan ada anak judulnya di bawah itu pendapat modern tentang filsafat sejarah. Ini ditulis oleh F.R. Smith. Nah, ini kalau Anda bisa membaca buku ini atau mendapatkan buku ini dan dibaca, ini juga akan menjadi bekal untuk Anda bisa memasuki ke wilayah filsafat ya. Dan buku kedua juga ini saya sampaikan, ini judulnya ini ya, Manusia, Filsafat dan Sejarah. Manusia, Filsafat dan Sejarah. Ini ditulis oleh Dr. Juraij Abdul Latif M.Hum. Nah, untuk buku-buku yang terkait dengan logika, karena pembahasan kita terkait kepada logika, Anda bisa mencari sendiri ya. Sudah banyaklah buku-buku yang terkait dengan apa itu logika, begitu. Nah, jadi hari ini saya akan membahas logika dan filsafat sejarah ya. Hanya sebelum mengurai tentang filsafat sejarah, saya akan memberikan dulu pemahaman apa itu logika. Kalau kita berbicara logika, ini akan sangat erat kaitannya dengan akal ya. Akal gitu. Logika itu akan sangat erat kaitannya dengan akal. Jadi lahirlah sebuah pertanyaan, apa itu yang disebut akal ya? Ini kan sepertinya bahasa sehari-hari itu akal itu. Seringkali kita kalau dengan teman ya atau dengan rekan-rekan, oh pakai akal begitu. Coba bekerja pakai akal begitu. Tapi kadang-kadang secara definitif akal itu tidak dipahami oleh kita itu. Nah, makanya untuk melangkah ke pemahaman logika, saya akan membahas dulu tentang akal. Akal adalah satu-satunya yang membedakan antara manusia dengan hewan. Ya, yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah akal. Dengan akalnya manusia sehingga dapat satu memahami sesuatu. Nah, jadi dengan akalnya manusia itu dapat memahami sesuatu atau segala sesuatu. Ya, misalnya bisa memahami tentang dirinya, ya manusia itu dengan akalnya itu. Bisa memahami tentang lingkungannya, bisa memahami apa itu artinya cinta, kasih sayang, norma, hukum, ya, baik, buruk,
benar, salah, siang, malam, dan lain-lain. Nah, itu pekerjaan akal untuk memahami yang saya sebutkan tadi. Itu adalah pekerjaan akal. Hari, larut, malam, kita bisa membedakan kalau malam itu berbeda dengan siang. Kalau kita di malam hari melihat bulan, oh ternyata bulan itu berbeda dengan matahari. Itu pekerjaan akal ya. Sekali itu pekerjaan akal. Sedangkan hewan yang tidak memiliki akal itu tidak bisa membedakan itu. Tidak bisa membedakan sama sekali karena hewan tidak dibekali oleh akal. Nah, di samping itu manusia dengan akalnya itu bisa menemukan hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran, misalnya kebenaran agama, ya, kebenaran ilmu, pengetahuan, alam semesta, dan juga bisa menemukan hakikat kebenaran masa lampau. Kita sebagai orang yang ingin belajar sejarah ya, untuk menemukan kebenaran hakikat masa lampau itu ya, itu pekerjaan akal. Dan nanti akal itu akan bekerja pada saat kita sedang melakukan sesuatu itu dengan pemikiran-pemikiran yang logis atau memakai logika. Manusia juga dengan akalnya itu bisa menyingkap ya rahasia-rahasia tentang alam semesta. Misalnya menyingkap rahasia mengapa ada siang, ada malam, ada matahari ya terbit dari timur dan terbenam di barat. Bahkan banyaklah ketika kita menyingkap rahasia-rahasia alam itu, banyak yang bisa dikenali oleh akal kita. Nah, makanya akal itu sangat penting. Kedudukannya ya ada di dalam manusia, dalam pikiran manusia. Sebab akal itu adalah sebagai pembeda antara manusia dengan hewan. Hewan itu sekalipun mereka berkeliaran ya di hutan belantara, ketika hari sudah memasuki senja, sore hari, mereka itu tidak bisa membedakan, tidak bisa memahami bahwa kalau misalnya waktu sudah memasuki senja hari, maka akan masuk ke malam. Tidak, kalau kita itu kan, oh sebentar lagi kita memasuki malam. Nah, hewan bisa memahami begitu ya, bahwa ini akan memasuki malam begitu. Dan mereka misalnya mulai berhenti dari keliarannya dan masuk ke sarangnya masing-masing. Nah, di hewan itu masuk misalnya ke sarangnya masing-masing karena hari telah senja bukan pekerjaan akal, tapi untuk di hewan itu adalah naluri ya, naluri. Jadi catatannya begini ya, hewan tidak mempunyai akal, sehingga hewan tidak bisa memahami sesuatu, tidak bisa menemukan hakikat kebenaran, dan menyingkap rahasia-rahasia segenap sarwa alam ya. Sekarang timbul lagi pertanyaan, sejak kapan manusia menggunakan akalnya? Kenapa ada pertanyaan itu? Sebab manusia itu terlahir, apakah seperangkat akalnya sudah berfungsi atau belum? Nah begitu. Maka timbul pertanyaan, sejak kapan manusia mulai menggunakan akalnya? Jawabannya begini, secara naluriah akal itu sudah diberdayakan oleh manusia sejak kecil. Tentu saja sampai dewasa sesuai dengan kemampuan kapasitas intelektualnya. Jadi sekali lagi, akal sudah diberdayakan oleh manusia itu sejak kecil.
Ya, batasan kecil itu ya ketika anak tersebut mampu merespon begitu keadaan. Otaknya merespon, akalnya merespon. Nah, itu berarti kerja akal sudah dimulai. Tentu saja ya, sejak kecil sampai dewasa sesuai dengan kemampuan kapasitas intelektualnya. Jadi kemampuan akal itu setiap orang berbeda-beda kemampuan akalnya. Karena sangat ditentukan oleh kemampuan kapasitas akalnya. Misalnya seorang anak kecil ketika dia menggunakan akalnya ketika mengurai sesuatu akan berbeda dengan anak yang sudah dewasa ketika melakukan hal yang sama, misalnya untuk memahami tentang kehidupan. Nah, begitu itu akan berbeda. Jadi akal ini bisa berfungsi atau akan memiliki kemampuan sesuai dengan kapasitas intelektualnya. Nah, manusia dalam proses berpikir tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang benar, ya. Sekalipun itu menggunakan kerja akal, ya. Tapi manusia dalam proses berpikir tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang benar atau yang sahih. Terkadang manusia membuat kesimpulan yang keliru, sehingga batasan antara benar dan salah menjadi kabur. Ini kan biasa terasa oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita membuat satu kesimpulan tidak benar begitu, ya. Karena misalnya ada sesuatu yang terlewat oleh kita ketika menyaksikan sesuatu, ada yang terlewat sehingga kita membuat kesimpulan itu tidak sahih lah begitu, tidak akurat. Nah, juga terkadang manusia membuat kesimpulan yang keliru, ya. Jadi ada dua, tidak benar, kadang keliru. Sehingga batas antara benar dan salah menjadi kabur. Itu hal biasa, ya. Tapi usahakan kita membuat kesimpulan itu harus yang akurat dan jangan keliru begitu. Sebab kesimpulan itu merupakan penyimpulan begitu dari proses berpikir kita ketika kita mengurai sesuatu begitu. Nah, catatannya begini aja ya, mudahnya agar manusia tidak mengalami sesat pikir. Nah, seperti tadi saya jelaskan, maksud sesat pikir itu agar membuat kesimpulan itu sahih, akurat, ya. Nah, jadi agar manusia tidak mengalami sesat pikir, maka disusunlah kaidah-kaidah berpikir yang baku, ya. Kaidah-kaidah berpikir yang baku. Kaidah-kaidah itu aturan begitu, ya. Nah, apa yang disebut dengan kaidah-kaidah berpikir yang baku itu? Ya, yang selanjutnya kaidah-kaidah berpikir yang baku itu selanjutnya disebut dengan logika. Nah, jadi nanti kerja akal dengan logika itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kehadiran logika dalam cara berpikir kita itu sebetulnya tadi untuk mengatasi jangan sampai kita ya dalam kehidupan sehari-hari ketika membuat kesimpulan-kesimpulan dalam kehidupan kita itu agar tidak melenceng kesimpulan itu. Ya, makanya kita dibantu oleh logika. Nah, sekali lagi logika itu merupakan kaidah-kaidah berpikir, ya, aturan-aturan berpikir yang baku. Yang selanjutnya kita kenal yaitu logika itulah. Jadi logika itu seperangkat aturan untuk mengatur cara berpikir manusia agar kita bisa berpikir benar begitu. Dan ketika berpikir benar berarti akan membuat kesimpulan juga yang benar begitu, ya. Nah, sekarang kita langsung ke materi pembahasan apa itu logika, ya. Kata logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos. Sekali lagi, kata logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti kata atau pikiran yang benar. Logos itu berarti kata atau pikiran yang benar. Jadi kalau ditinjau dari segi logatnya,
maka ilmu logika berarti ilmu berkata benar atau ilmu berpikir benar, ya. Awas, ini sangat penting, ya. Logika itu sangat penting ketika kita belajar sejarah, ya. Sebab sejarah itu harus disampaikan dengan kaidah-kaidah logika agar sejarah itu nanti ditulis benar dan dipahami juga benar. Jangan sampai sejarah itu ditulis misalnya melalui ya kerancuan, tidak sesuai dengan bukti-buktinya. Ini sejarah itu sangat rentan, ya. Di tataran pengkisahan sejarah itu biasanya sering terjadi pembengkokan atau melenceng dari peristiwa yang sebenarnya. Makanya logika itu akan mengawal kepada kita yang sedang belajar sejarah, apalagi yang ingin menulis sejarah, ya. Sekarang timbul lagi pertanyaan di sekitar logika. Apakah logika sebagai ilmu pengetahuan? Nah, itu pertanyaan begitu, ya. Apakah logika sebagai ilmu pengetahuan? Nah, sebagai kumpulan dari kaidah-kaidah yang memberikan jalan berpikir yang teratur, maka logika itu merupakan suatu ilmu pengetahuan. Jadi saya tegaskan, karena logika itu merupakan kaidah-kaidah berpikir untuk mencari kebenaran atau berpikir yang teratur, maka logika merupakan satu ilmu pengetahuan. Ya, sudah jelas kan bagaimana akal bekerja dalam pemikiran manusia dan bagaimana logika bekerja sama berdampingan dengan akal yang berujung untuk mencari satu kebenaran. Kebenaran dalam berpikir, kebenaran ketika kita menginterpretasi sesuatu. Diteruskan, ya. Bagaimana kerja logika? Kalau tadi kita berbicara secara asal-usul kata, ya, secara definitif itu logika apa. Sekarang kita akan berbicara bagaimana kerja logika, ya. Tugas kerja ilmu logika adalah memberikan penilaian benar atau salah. Nah, kan ketika kita menilai sesuatu itu kita akan terkait kepada penilaian benar atau salah. Itu kerja logika. Dan logika itu dalam kerjanya itu logika memberikan satu ukuran atau norma, jadi suatu anggapan tentang benar dan salah. Dengan demikian logika bersifat normatif. Nah, terus pekerjaan logika menentukan peraturan-peraturan berpikir yang benar itu. Jadi logika itu menentukan peraturan-peraturan berpikir yang benar itu. Bagaimana aturan-aturan berpikir yang benar itu? Ya, ada rambu-rambunya kan. Jadi logika itu seperangkat peraturan untuk mencari satu kebenaran. Nah, di samping itu bisa juga dibikin satu kesimpulan pendek dulu, ya. Dengan demikian logika adalah pengetahuan filsafat atau arts of thinking. Jadi logika itu adalah seni berpikir, ya. Seni berpikir. Tapi seni berpikir yang dibatasi oleh seperangkat aturan berpikir agar kita dalam melakukan proses berpikir itu ya benar. Apabila kita berpikir sudah benar, maka akan lahirlah kesimpulan yang benar juga. Nah, seperti itu ya saudara-saudara. Nah, mungkin itu saja dulu ya sebagai pengantar dari saya kepada pemahaman logika, agar nanti
saudara-saudara itu bisa memahami bagaimana kaitan logika dengan filsafat dan bagaimana kaitan logika dengan filsafat dan sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.